Ah, Banyak setan aja bang, kami nggak tahu. jalur kasih, semangat malam. Katolik Protestan, pemalu, Ya, semangat malam. malam. Katolik Protestan bang. Halo, kasih. Katolik Protestan, Ya, Katolik halo. Protestan. Agamanya apa bang? Punya agama bang. Oh mati ya. Pekeduk capil. Bapak kawan haram yang privat. Apa yang taping itu? Yang haram. Anjing kan. Kura-kura. Itu siapa yang taping bilang aku anak haram itu anjing tapingannya itu. Sekolah tak mulutnya itu. Iya kan abang mengatakan abang tadi itu adalah setan. Pastilah orang ngomong gitu. Siapa suruh ngaku setan? Yang nulis itu siapa bang yang di atas? Abang kan berarti kalau abang lah setannya. Kok aku pula yang setan? Yang nulis itu siapa yang di atas? Nulis apa? Itu apakah iblis itu yang di atas abang itu aku gak tahu baca itu. Oh itu tema itu bertanya. Iya, yang nulis itu siapa? Di situ aja. Ah, kau ini kayak orang gangguan juga kau. Pemalu. Halo. Rati. Rati. Ya, Juma. Ya, itu kawanmu bilang yang datang kepada Paulus itu iblis. Gimana itu? Gimana itu? Pandanganmu? Karena dia tegas sekali mengatakan yang datang kepada Paulus itu adalah kamu, iblis katanya. Mana itu? Udah itu kita bahas itu tembak kamu apa tuh? Apakah iblis nyamar Yesus ya? Iya, itu abang kita di atas mengatakan yang datang kepada Paulus katanya iblis. Jadi gini Juma. Kamu sehat? Sehat? Sehat, sehat. Kamu harus sehat. Kenapa? Kamu tuh harus saya ajarin terus supaya pinter. Makanya kamu harus sehat, jangan sakit. Nah, nanti murid saya kalau sakit saya nggak bisa ngajarin. Iya. Jadi gini cuma masalah apakah iblis nyamar Yesus? Yes. Iya. That's it. Nah, exactly. Udah. Serius kamu juga ngaku iblis nyamar Yesus? Iya, dengerin. Makanya aku Oke. jelasin. Udah dua yang mengaku. Maka iya pengakuan saya ini ada penjelasannya, bukan iya doang. Apa penjelasannya? Iya, menurut ajaran Kristen Juma dalam Alkitab, iblis itu bisa aja menyamar sebagai Yesus untuk menyesatkan manusia. Udah Nah, paham? paham. Nah. Ada yang Nah. datang mengaku Yesus di Paulus, kata abang ini iblis. Ah, itu saya nggak tahu tuh urusan dia lah itu. Logika saya bukan logika dia. Masakan yang datang ngaku Yesus dibilang iblis datang kepada Paulus itu gimana, terus anda ini kok mengatakan terserah dia piye toh? Jadi gini tuh Mak, jadi apa namanya, menyamar sebagai malaikat terang juga dalam 2 Korintus 11 ayat 14, Rasul Paulus menegaskan bahwa iblis pun menyamar sebagai malaikat terang untuk membuat Itu malaikat terang yang kita bahas ini Iya, Yesus. itulah penyamaran iblis maksudnya, cuma bisa jadi Yesus, bisa jadi malaikat, itulah iblis itu. Berarti anda juga mengaku bahwa yang datang kepada Paulus itu juga iblis. Saya kan nggak ada ngomong kayak gitu. Yang ngomong itu siapa? Kan tadi aku katakan iblis bisa datang mengaku sebagai Yesus. Ada yang datang kepada Paulus. Saya nggak tahu itu udah Ada yang datang kepada Paulus mengaku iblis. Mengaku Yesus.
Berarti iblis. Jadi gitu. Jadi benar temamu. Apakah iblis nyamar Yesus itu benar? Benar. Nah, Ya. yang datang kepada Paulus itu iblis. Jadi apa cuma ya? Jadi, Udah diakui teman-teman, udah diakui yang datang kepada iblis ini kan Yesus. saya kan yang datang membahas kepada Paulus tema. yang Yesus. Saya kan bahas temamu. Apakah iblis nyamar Yesus? Iya betul. Iblis menyamar Yesus itu untuk menyesatkan manusia cuma. Itulah yang datang kepada Paulus mengaku Yesus. Menyesatkan banyak orang. Kalianlah itu yang disesatkannya. Makanya dengerin dulu. Kamu tuh pinter-pinteran. Kamu tuh tahu apa sih? Dengerin biar gua ini dalam Matius 24 ayat 24 Yesus sendiri memperingatkan bahwa menjelang akhir zaman akan muncul Mesias palsu dan nabi-nabi palsu yang membuat tanda-tanda dahsyat untuk menyesatkan manusia. Udah paham? Tidak ada zaman kau tambah-tambah itu. Jadi sebenarnya nabi terakhir itu cuma sebenarnya Nabi Isa. Nabi terakhir itu Nabi Isa. Muhammad itu nggak ada dalam Alkitab, nggak ada itu. Kenapa harus ada di Alkitab, di Bible? Ya makanya dibilang dia setelah aku akan banyak nabi-nabi palsu setelah aku. Itulah makanya jadi perbedaan kita kan Halo begitu, saudara Pak. Stor, selamat malam. Halo. Yang pasti kalau Anda mengatakan nabi palsu, berarti dia didatangin oleh Yesus palsu. Dia didatangin oleh iblis yang datang kepada Paulus mengaku Yesus. Dan ternyata Yesus ini, saudara-saudara, mengakui yang datang memakai nama Yesus itu iblis. Nah, adalah datang kepada Paulus menyesatkan banyak orang, namanya Kristen. Itulah kalian. Titik. Udah kan, itu masalah iblis palsu. Ada tadi apa temamu yang apa yang disebut kitab termatre ya? Apa tuh tadi? Tema pertama. Simpulkan dulu bahwa yang datang kepada Paulus itu iblis. Gimana udah jelasin itu ucapan siapa, bukan ucapan saya kan? Loh, tapi katanya iblis bisa nyamar Yesus. Iya, kan udah saya jelasin. Iblis itu bisa menyamar Yesus untuk menyesatkan orang. Berarti yang datang kepada Paulus itu menyamar Yesus. Siapa bilang? Kamu yang bilang cuma. Loh, tadi kamu yang mengaku iblis datang menyamar sebagai Yesus. Nah, setelah Yesus terangkat ke langit, ada yang datang kepada Paulus menyamar Itu Yesus. kamu ngarang bebas. Iya. Gak usah ngarang bebas. Kamu sendiri yang mengakui kok. Iblis datang menyamar Yesus. Saya kan menjawab ini temanya apakah iblis nyamar Yesus? Iya. Iya katamu. Iya benar. Tiba-tiba ada yang mengaku Yesus di padang gurun. Akulah Yesus yang kau aniaya. Kamu kayak sinetron kamu. Kamu kebanyakan nonton sinetron. Kamu siar kamu. Kamu udah dijawab pertanyaannya. Iya, berarti 13 kitab yang dituliskan Paulus itu berasal dari bisikan yang nyamar Yesus itu. Betul? Intinya, saya udah jawab tema kamu. Udah itu tema yang kedua. Yang tema yang pertama termatre itu apa itu? Kitab termatre. Ya, di dalam kitabnya orang Yahudi di Yesaya 29:11-12 ada kitab termeterai. Yang ketika kitab itu diberikan kepada orang yang tidak bisa menjawab, tidak bisa membaca, dia mengatakan saya tidak bisa membaca. Siapa itu yang mungkin saya jelaskan. Jelaskan kitab termatre itu apa? Saya jelasin ya. Silakan. Supaya kamu aja langsung. Supaya kamu pintar. Kamu udah berapa kali saya ajarin berdebat tapi nggak pintar-pintar terus. Matamu. Pusing saya. Beneran. Kamu tuh muridku paling susah pintar kamu tuh. Paling tidak bisa dibohongi kan. Kitab termatre itu adalah gulungan kitab rahasia yang terkunci dengan cap atau matre dalam Alkitab
seperti dalam kitab Wahyu dan Yesaya. Kitab ini melambangkan rencana, nubuat, atau misteri Allah mengenai masa depan dunia dan keselamatan manusia. Hanya anak domba atau Yesus Kristus yang dianggap layak untuk membuka materinya. Itulah. Cuman Yesus yang layak buka materinya. Paham? Sekarang ketika kitab itu diberikan, orang itu mengatakan aku tidak bisa membaca. Nah, di mana itu? Yang ngomong siapa? Hah? Yang ngomong siapa? Itu tertulis di situ. Siapa yang menggenapi? Kan di sini tertulis bahwa cuma Yesus yang bisa membukanya. Ditanya, diberikan kepada yang lain, dia mengatakan aku tidak bisa membaca. Di mana itu terjadi? Kapan itu? Ya udah, apalagi pertanyaanmu? Udah aku jawab masalah kitab materi itu lagi. Ya, semua temamu udah aku jawab juga lagi. Ya, Lucu. dua temamu udah aku jawab, apalagi? Berarti kan tidak terjawab. Ya, udah aku jawab apa itu? Siapa yang pernah diberikan sebuah ketetapan Tuhan dan dia mengatakan aku tidak bisa menjawab, aku tidak bisa membaca. Itu siapa? Terdapat di mana itu? Kan ku bilang di Yesaya tadi. Gimana? Yesaya berapa ya? Buka, baca sendiri. Yesaya 29 nomor 11 nomor 12. Ayo. Yesaya 29 terus nomor 11 12. ayat 11 12 gitu. Nomor 11 nomor 12 Nomor 11 dan 12. Aku mau lihat dulu tulisannya apa ini, ngarang-ngarang bebas kamu. Ada. Jangan kau nangis baca kitab itu, santai aja, jangan terlalu lebay. Oke kawan, jangan lebay kawan. Yesaya 29 ya? Iya. Jangan lebay, santai aja, pelan-pelan, pelan-pelan. Jangan kau nangis. Kamu kok nggak ada di sini, awas kamu ya. Apaan sih lo? Ada nggak? Ayo. Maka bagimu penglihatan dari semua itu seperti isi sebuah kitab yang termaterai apabila Oh ya, ini udah cuma nih. Nih. Maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang termaterai. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca, terus maksudnya kamu tujukan kemana omongan kamu tadi? Di mana kitab itu? Dan siapa yang mengatakan aku tidak bisa membaca? Aku tidak dapat membaca. Itu tergenapi di mana? Maksud pertanyaanmu, ini kan udah saya bacain ayat 12-nya. Terus Kamu pertanyaan kamu ke saya itu apa? mana orang yang pernah terjadi dalam sejarah kehidupan orang-orang Yahudi yang ditanya kemudian tentang kitab termaterai dan mereka menjawab aku tidak bisa membaca? Di abad berapa itu pernah terjadi di tengah-tengah Bani Israel? Karena di situ kan penglihatan. Bagimu penglihatan dari semua itu. Jadi begini. Jadi makna dari ayat itu konteksnya ya. Ayat-ayat ini menggambarkan ketidakmampuan bangsa Israel memahami firman Tuhan. Yang diumpamakan seperti kitab termaterai akibat kedetilan hati mereka. Yesaya 29 ayat 10. Penolakan ini mencakup baik kaum terpelajar maupun orang biasa, menandakan ketidakinginan untuk menerima kebenaran. Ya udah itu, apalagi yang perlu pertanyain?
Ya siapa oknumnya? Maka bagimu penglihatan dari semua itu seperti isi sebuah kitab yang termaterai. Apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat, sebab kitab itu termaterai. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka dia akan mengatakan, maaf ye, aku tidak bisa membacanya. Ayo. Ya terus ini yang dipermasalahkan, ya udahlah kalau masa itu udah bahasannya maksudnya apa? Kamu nggak coba yang rinci lah, yang lebih dipahami pertanyaanmu itu maksudnya apa gitu loh. Apakah ada di tengah-tengah kaum Bani Israel yang pernah diberikan sebuah ketetapan dan dia mengatakan aku tidak dapat membaca? Ada atau tidak ada? Ada. Jawabannya ada. Ada. Siapa namanya? Kitab apa itu yang termaterai itu? Dan kapan kejadiannya itu? Jangan-jangan yang dikasih sama yang kalian katakan iblis kepada Paulus. Akulah Yesus yang kau aniaya Rati. Ini orang kebanyakan nonton film horor ini orang. Akulah Yesus Rati yang kau aniaya. Kau yang melakukan dosa, aku juga yang jadi tumbalmu, Rati. Ya udah apa sih yang mau dibahas cuma masalah materi ini? Ya mau dibahas apa sih, bingung? Siapa yang disuruh membaca sebuah kitab atau ketetapan tapi dia mengatakan aku tidak bisa membaca, itu di mana terjadi? Kapan itu? Kau sudah mulai keringat dingin, cucuku. Gila lu. Udah, ini sesuai dengan ayat itu dan kejadian sebetulnya. Itu dimaksudkan pada bangsa Israel pada saat itu, khususnya warga Yehuda, Yerusalem pada saat itu. Pada zaman Nabi Yesaya, ayat itu. Ketika orang-orang pandai, bukan orang yang tidak bisa membaca, orang yang pandai dan terpelajar itu beralasan bahwasanya kami tidak bisa membaca. Itu ayat itu dimaksudkan pada kejadian pada saat itu, pada zaman Nabi Yesaya. Ya, orang yang tidak orang yang disuruh membaca kitab tetapi tidak bisa membaca, orang yang buta huruf cuma pandai kali, pandai. Ayo, orang buta huruf. Pandai kali. Pandai. Itu terjadi kapan? Dan apa nama kitab termaterai itu? Semangat cucuku. Segala kekuatan gelap telah kuberikan kepadamu. Dari sejak engkau bersama dengan ari-ari yang kutanam di belakang pohon. Rati. yang ntar lagi lu jadi setan, lu jadi roh kan lu. Kamu mencerminkan apa yang pernah kukatakan kepadamu. Masih kau ingat? Rati kecilku, saat aku meniup ubun-ubunmu di saat itu di bulan purnama. Hari ini aku datang untuk mengetuk pintu. Buka Rati. Yang nggak bisa baca, terus pertanyaanmu apa lagi? Yaitu siapa yang diberi kitab dan tidak bisa membaca kitab itu? Daniel, namanya Daniel. Kamu jangan sembrono Kenarok. Biarkanlah dia Arya Kamandanu ini untuk berpikir. Enggak, Bapak itu abang ini kelamaan searching Google. Saya nunggunya lemas juga.
Sudah aku katakan, takdirmu sudah dekat cucuku. Adalah lebih baik kau kembalikan milik orang daripada kau mengaku itu punyamu. Semuanya Kau, nanti. Kamu nih membuat masalah aja sama guru kamu nih. Ketakutan dia. Udah dijawab, orang yang nggak bisa baca, apalagi. Iya siapa? Aku kan nanya siapa? Kan harus ada oknumnya. Oh, iya. Seorang berarti orang, Oh, iya. bukan hayalan. Saya tanya, saya jawab. Ah, Nabi Muhammad kan nggak bisa baca, iya, betul nggak? iya. Iya, iya, memang beliau nggak bisa baca. Terus, Bagaimana kamu bisa tertawa terbahak-bahak? Nabimu aja nggak bisa membaca. jadi yang disebut di situ kitab termaterai itu siapa? Kenapa kamu tertawa? Nabimu aja nggak bisa membaca. Kamu aja Sekarang saya tanya, kitab termaterai yang diberikan itu kepada siapa kitab termaterai itu? Intinya, Nabimu sendiri juga nggak bisa baca satu-satu. Nah, nggak paham dia, tidak paham dia, belum ngerti. Kamu udah ngaku tuh. Kamu udah ngaku Muhammad nggak bisa baca, apalagi satu-satu berarti. Berarti yang menerima kitab termaterai itu siapa? Intinya satu-satu kita, satu-satu. Nabimu nggak bisa baca juga. Bukan satu-satu. Paham dia? Bukan satu-satu. Tidak ada di tengah-tengah Bani Israel yang diberikan kitab termaterai, nggak ada. Ketawa ngeledek Nabimu sendiri. Dengar. Tidak ada di tengah-tengah kaum Bani Israel yang menerima kitab termaterai, nggak ada. Sakit pun saya. Ayo. Jadi yang menerima kitab termaterai siapa? Katanya Nabi Muhammad ganteng, wangi, punya istri 13, tapi gak bisa baca. Berarti yang menggenapi Yesaya 29 ini siapa? Ayo. Jadi yang menggenapi siapa? Kalau dia naik motor nih, ada rambu-rambu, dilarang lewat aja dia. Ditabrak. Jadi yang menggenapi siapa? Ayo. Jadi yang menggenapi kitab termaterai itu siapa? Enggak paham dia. Coba saya Makanya kamu katakan sedikit, jangan ya. tertawa-tawa senang dulu cuma. Jangan tertawa senang. Nah, pertanyaan saya, yang menggenapi diberikan kitab termaterai itu siapa? sesuai Sebut. dengan Daniel 12 ayat 4, tetapi engkau Daniel sembunyikanlah segala firman itu dan materaikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Kitab mana yang dimaksud, yang dimeteraikan sampai akhir zaman? Kitab yang ditermatre itu cuma itu terdapat kitab Wahyu dan Yesaya. Masalah generasi. Apakah penerima kitab Wahyu ketika didatangi oleh pembawa Wahyu itu mengatakan, aku tidak bisa membaca? Sama-sama Muhammad. Adakah penulis kitab Wahyu mengatakan aku tidak bisa membaca? Ya, CS-an orang itu CS-an. Nggak paham dia, nggak ngerti dia, nggak ngerti. Soal generasi. Makanya Nggak jangan paham kamu dia. ketawa terbahak-bahak Nggak mengenai paham itu. dia, nggak ngerti dia, Aduh. nggak ngerti dia. Udah Nggak kujawab paham. semua temamu udah kujawab. Apalagi? Jadi yang menggenapi siapa? Kitab termaterai itu yang menggenapi siapa? Bukan pertanyaan yang menggenapi, cuma yang bisa membuka kitab termatre itu hanya Yesus.
Dengarkan saya, dengar. Saya katakan kepada saudara, ketika Nabi Isa nanti datang, dia membenarkan tentang apa yang datang kepada Nabi Muhammad. Berarti beliau yang mengatakan bahwa yang datang kepada dirinya itu adalah betul, yang datang kepada para nabi itu adalah betul. Artinya bahwa ketika ada kitab termaterai yang diwahyukan, yang dinubuatkan, yang diramalkan oleh para nabi, dan hanya digenapi oleh orang yang tidak bisa membaca ketika dikasih kitab tersebut, berarti itu sudah menjawab keingkaran kalian terhadap baginda Rasulullah Muhammad SAW. Karena tidak ada di tengah-tengah kaum Bani Israel yang sanggup menunjukkan data itu, di mana beliau atau siapapun itu menerima pengajaran dan mengatakan, aku tidak bisa membaca. Ini kitab termaterai. Kitab termaterai. Di mana dalam ayat Al-Quran, di mana tertulis Muhammad itu pernah mulai paham dia. Allah berfirman pada Muhammad, di mana tertulis? Al-Quran datang pada baginda Rasulullah Muhammad SAW, diperintah nabiku membaca, tapi dia mengatakan aku tidak bisa membaca. Sampai diulang 3 kali. Tidak. Muhammad itu nggak pernah menerima firman langsung dari Allah. Ya, memang tak ada manusia yang menerima firman langsung dari Allah, melainkan melalui malaikat atau wahyu atau dibalik tabir. Kenapa Siapa? nggak ada? Siapa? Musa aja menerima firman langsung. Oh, salah. Musa itu melalui perantara juga, melalui Banyak tabir nabi Nabi yang menerima Musa. firman langsung kok. Tidak ada, semuanya melalui tabir, semua melalui wahyu, semua melalui malaikat. Setahu saya itu Tidak ada. cuman Nabi Muhammad yang nggak pernah langsung menerima firman dari Allah. Yesus aja itu melalui malaikat, bukan langsung dari Tuhan. Yesus itu, Anda boleh baca di dalam Yohanes 1 nomor 51. Yesus itu menerima firman dari langit, itu malaikat yang datang menghantarkan firman itu kepadanya, bukan dia ketemu langsung dengan Tuhannya. Oke, sampai sini udah paham ya? Udah paham. Ngerti ya? Mengerti. Makanya Al-Quran itu mengatakan apa? Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun yadabbaru ayati waliyatazakkar ulul albab. Nah, kamu ngerti nggak? Nggak ngerti, karena kitab termaterai padahal kau bisa membaca. Jadi saya mau tanya dulu, bagaimana Muhammad itu mengajarkan kepada umatnya semua ajaran-ajaran yang di atas itu, sementara dia itu tidak bisa membaca. Bagaimana caranya? Nabi Muhammad SAW ketika menerima wahyu bukan berupa tulisan, tapi itu adalah wahyu. Namanya wahyu. Wahyu itu ilham yang masuk ke dalam hatinya, lalu kemudian disampaikan kepada kaumnya. In huwa illa wahyu yuha. Jadi nabi-nabi itu tidak baca kitab. Nabi itu apa yang datang padanya berupa wahyu, yaitu ilham dari Roh Kudus, itu yang disampaikan kepada para sahabat. Kalau dia orang pintar, orang cerdas, berarti bisa jadi dia ngarang kayak Paulus. Karena dia pintar, dia ahli Taurat, dia orang Farisi, maka dia bisa mengarang apa saja. Tapi Nabi Muhammad, seorang yang buta huruf, kenapa bisa dia mengungkap semua kebenaran itu? Dari sekolah cuma. Enggak sekolah, mau sekolah di mana orang dia hidup di bangsa jahiliyah. Sama seperti Nabi Musa. Nabi Musa tidak sekolah, Daud tidak sekolah, Salomo tidak sekolah. Tetapi begini, setahu Yesus juga tidak sekolah. Hanya Esra Suri yang mengakui Yesus sekolah. Cuma Nabi Muhammad yang nggak bisa baca, nabi-nabi lain bisa cuma. Nah, andai saja Nabi Muhammad bisa baca, kalian akan mengatakan ini Quran adalah karangan beliau, karena dia bisa baca. Ini dia membahas tentang Nabi Musa karena dia baca di kitab sebelumnya. Tapi karena Nabi Muhammad tidak bisa membaca Torah, nggak bisa membaca Injil, dia buta dia buta Ibrani dan buta Aramaik, buta kemudian Septuaginta bahasa Yunani Koine dan seterusnya. Maka bagaimana mungkin dari lisannya memberikan sebuah pengajaran tentang hal-hal yang telah sedang dan akan datang?
padahal dia tidak bisa membaca. Artinya bahwa apa yang terlontar dari mulutnya itu adalah perkataan Tuhan. Apa yang keluar dari mulutnya adalah perkataan Tuhan. Apa yang keluar dari mulut Nabi Musa adalah perkataan Tuhan. Apa yang keluar dari mulut Yesus perkataan Tuhan. Nabi Isa adalah perkataan Tuhan. Begitu juga dengan Nabi Muhammad. Coba sekali lagi Yesus, coba sekali lagi kau bicara coba. Apa yang keluar dari mulut Nabi Isa? Yesus tadi kau bilang Yesus tadi coba. Apa yang keluar dari mulutnya Yesus? Hah? Itu bukan dari dirinya tapi dari Tuhan. Aku baptis kamu. Hari ini kamu udah murtadin. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14 nomor 24. Terima Firman kasih, yang Pak. kau dengar. Terima kasih. Firman yang kau dengar. Dengar dulu. Terima kasih. Kamu yang Dengar mengaku dulu. Yesus itu. Terima kasih. Mengakui apa? Tadi kau bilang, kamu tadi kau ngomong Yesus dari Allah itu, kamu terima kasih. Yesus, apa yang disampaikan Yesus itu bukan dari dirinya, tapi dari Tuhan. Iya, terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Yesus rasul utusan Tuhan, apa masalahnya? Padahal dengerin. Yang salah kalau saya dengerin, mengatakan Pak. Yesus itu Tuhan. Ya, dengerin. Yesus itu Tuhan. Dia Padahal- menerima firman dari Padahal Tuhan. di mana di komal-komal semua komal Islam di TikTok ini, saya udah ikutin semua. Tidak ada yang mengakui seperti dirimu bahwa Yesus itu menerima firman dari Allah. Cuman kamu sendiri, Juma. Berarti kamu udah paham yang saya ajarin selama ini. Cuman dirimu sendiri. Yohanes- Semua, dengerin dulu. Semua ya. komal-komal Islam yang di TikTok ini, saya ikutin semua perdebatan. Apalagi Nora, apalagi siapa itu sih, pokoknya macam-macam itulah. Mereka tuh apa kata mereka? Yesus itu nggak ada, firman Allah nggak ada. Itu Nggak beda. diakui Yesus. Itu Dengerin. Yesusnya Kristen. Enggak, mereka juga ngaku Yesus. Ya Yesus, kamu tadi bilang udah Yesus, berarti Yesus ya Yesus. Yang ku maksud ini Yesus penerima firman, bukan Yesus yang. Kristen lah, Juma. Oh beda, Yesusnya Kristen beda. Emang ada Yesusnya Islam? Yesus yang ku maksud ini adalah Yesus Yesus. Islam. Kalau Isa Islam. Kalau Kamu bilang Yesus, tadi ke Yesus. Kamu tahu Yesus. Yesus itu ada dua di dalam Bible. Yesus di dalam Bible itu ada dua minimal. Yang pertama, dengar. Yang pertama, Semenjak kapan Yesus ada dua? ya ampun, nggak percaya dia. Penonton, ini lihat dengar Juma, kata Yesus ada dua. Dari mana? Tadi walaupun bagaimana cuman dari mulut dirimu aja, semua komal-komal Islam ini tidak mengaku Yesus, tidak mengaku Yesus itu menerima firman dari Allah, tidak mengaku Yesus itu menjalankan perintah Allah. Cuman dirimu aja Juma. Terima kasih banyak Juma. Berarti kau paham apa yang kau ajarkan selama ini. Caramu menghibur diri itu garing dan gagal. Di dalam kitab yang Anda baca, Yohanes 14 nomor 24, Yesus berkata, firman yang kau dengar dari aku itu bukan dari aku, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Yesus ada Aku dua. tidak. Yesus Nah, ada dua. sekarang saya buktikan kalau Yesus itu ada dua. Saya buktikan. Di dalam Matius 7 nomor 22 23, pada hari terakhir nanti banyak orang yang datang kepadaku, berseru kepadaku, memanggil aku, mengharap kepadaku dengan berkata, Tuhan, 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 bukankah kami bernubuat? Dengar dulu, bukankah kami bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat pakai namamu juga? Tapi pada saat itulah aku Yesus berkata kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Nah, pertanyaan saya, pada saat pendeta Anda bermujizat pakai nama Yesus dan mampu mengusir setan pakai nama Yesus, Yesus yang mana yang datang membantu dia? Sementara yang asli mengatakan, aku tidak mengenal kalian. Ayo, Dari mana jalannya Yesus mengatakan aku tidak mengenal kalian? baca Matius 7 22 23. Baca. Jadi gini, cuma Yesus itu dengerin dulu, kamu belum jelasin. Kena deh. Dengerin dulu, jangan langsung Kena deh. dengerin. Yesus mengatakan itu pada mereka, pada Yahudi, umat Yahudi. Udah. Mana ada? Mereka bermujizat, mereka mengusir setan.
pakai nama Yesus. Umat Yahudi yang menyembah berhala. Kau menyembah berhala pakai nama Yesus? Bukankah kami bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat pakai namamu? Nama siapa? Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Berarti dia memakai nama Yesus. Apa kata Yesus ketika ketemu nanti di hari terakhir? Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ayo. Berarti Yesus yang mana yang bantu? Misalnya nih, Rusuli Lubis. Yesus namanya dipakai ngobatin orang di mana-mana. Pertanyaannya, Yesus yang mana yang datang kepada dia? Yesus orang Kristen lah. Nah, terus kenapa Yesus mengatakan, aku tidak mengenal kalian? Itu tertuju kepada Yahudi yang menyembah berhala. Sejak kapan orang Yahudi mengusir setan bermujizat pakai nama Yesus? Nah, omongan dia itu kok buat orang Yahudi, bukan buat pendeta-pendeta sekarang. Oh, kata siapa? Pada saat itulah banyak orang datang memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namaku. Cuma dengerin. Sedangkan pendeta Resuli, Lubis, itu lahir tahun berapa Juma? Kan pada hari terakhir, pada saat semuanya orang sudah dikumpulkan, Sekarang kan kau bicara pendeta Resuli, Lubis bisa. Iya. Dengerin dalam nama Yesus gini. Lah, dia tahun berapa lahir? Jadi omongan Isa itu bukan nama dia. Loh, Yesusnya mengatakan pada hari terakhir nanti akan datang banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami dulu di bumi bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Kan hari terakhir. Woi penonton, Yesus ada dua. Ya, lucu dia. Yang pertama, udah yang pertama. Yang kedua, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Ya betul. Yang datang kepada Paulus mengaku siapa? Iya, betul sama dia. Hati-hati. Iya. Siapa itu yang datang? Palsu pakai nama dia. Yang datang kepada Paulus memakai nama Yesus itu siapa? Ya banyak yang palsu-palsu. Nah itu berarti bukan cuma dua kan? Ya kok? Yesus satu. Itu yang palsu. Makanya aku bilang, jangan kau bilang Yesus dua. yang palsu ada kan? Kan mengaku-ngaku. Ya iya, palsu ada. Yesus berarti dia bukan Yesus dua. Loh, saya mengatakan di dalam ajaran kitabmu, sabar. Di dalam agamamu Yesus itu ada dua. Yesus yang palsu dan Yesus yang asli. Yang kau sembah di gereja itu palsu. Aku tanya dulu, ada nggak Yesus asli mengajarkan dirinya untuk dituhankan di gereja hari Minggu? Ada nggak? Maksudmu apa pertanyaanmu? Ada nggak? Itu tidak ada omongan seperti itu. Tidak ada. Lalu Yesus mana yang kamu sembah di hari Minggu? Ya Yesus orang Kristen. Ya itulah, Yesus Yahudi tidak mengajarkan itu. Makanya Yesus yang asli mengatakan, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian Kristen. Karena hanya orang Kristen yang menuhankan Yesus di hari Minggu, orang Yahudi tidak. Tadi Yesus kau akan angkat, kau bela-bela. Sekarang Yesus kau jatuhkan. Yang kau sembah itu yang palsu. Tadi kau bilang Yesus itu benar dari perkataan Allah. Sekarang kau bilang palsu. Itu yang asli. Menerima firman. Dengar dulu. Dengar. Yesus yang asli melakukan penginjilan di tengah-tengah kaumnya Bani Israel. Yesus yang palsu, dengar dulu. Yesus yang palsu yang datang kepada Paulus menggiring orang-orang non-Yahudi untuk menuhankan dirinya dalam nama Yesus. Itulah yang palsu. Gak ngerti dia. Sekarang nggak ada sejarahnya Juma. Islam pun dengerin. Islam pun dari abad 1 sampai abad sekarang ini tidak pernah mengatakan Yesus ada dua, cuma dirimu aja. Kata siapa? Nabi Isa alaihi salam diserupakan. Yesus pun diserupakan. Dengerin, inilah kamu itu. Ajaranmu itu
kayak sinetron, ada sutradaranya, ada Loh. pemainnya. Coba Anda baca Markus 16 nomor 12, apa kata Bible? Dan Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa yang lain. Masa orang disalib katanya digantikan? Emangnya pernah pengganti? Amsal 21 nomor 18, pengkhianat dipakai sebagai ganti orang yang benar. Itu dalil. Amsal 21:18, pengkhianat dipakai sebagai ganti orang yang benar. Hah? Emang zaman dulu ada sinetron? Lu kok sinetron itu di dalam kitab yang Anda ambil dari kitabnya orang Yahudi. Itu sinetron Itu fakta. Tahun-tahun 2000-an sinetron. Itu fakta, tertulis di Bible begitu. Tuhan menggantikan pengkhianat untuk sebagai korban penebusan bagi orang yang benar. Amsal 21:18. Tadi kamu ngaku Yesus, sekarang kamu hina Yesus. Kamu yang mana? Komitmen dong. Kan udah aku bilang di dalam Bible ada dua Yesus, satu yang dimuliakan, satu yang dihinakan. Yang dihinakan yang mana? Nggak ada dua Yesus. Tunggu. Siapa bilang tidak ada dua Yesus? Hah? Aku tanya dulu sama Anda. Ini buktikan. Apakah Maria melahirkan manusia? Ya, melahirkan manusia. Namanya siapa? Ya, Maria itu melahirkan Allah Manusia. Allah berwujud manusia. Sabar. Maria melahirkan manusia kan? Roh Allah. Ya, nanti itu konsep Kristen. Saya hanya bertanya apa adanya. Yang dilahirkan Maria manusia kan? Iya, jasmaninya. Oke. Namanya Yesus. Jasmaninya. Namanya Yesus kan? Iya, jasmaninya. Oke. Yang datang kepada Paulus, Galatia 1 nomor 1, namanya Yesus tapi bukan manusia. Beda. Yesus ada dua. Satu manusia, satu bukan manusia. Tidak ada dua Yesus. Ada dua dong. Satu manusia, satu bukan manusia. Ini nanti trending topik nih. Iya. Trending topik. Sekarang Cuma saya ulang lagi. Zulkifli M. Abbas mengatakan Yesus ada dua. Ini trending topik ntar. Saya katakan lagi sekali lagi. Yang dilahirkan Maria manusia atau bukan? Allah jasmani manusia. Itu konsepmu. Yang keluar dari rahim Maria itu manusia atau bukan? Allah jasmani manusia. Yang keluar dari rahim manusia. Jasmaninya manusia, rohnya Allah. Kamu yakin rohnya adalah Tuhan? Wow, jelas. Oke. Baik. Di dalam 2 Petrus 3 nomor 5, sehari bagi Tuhan, 1000 bagi manusia. Bagi Juma. Bagi manusia. 1000 tahun. Sehari bagi Tuhan, 1000 tahun bagi manusia. Kenapa? Maksudmu apa? Maksudnya gini. Kalau rohnya Yesus itu adalah Tuhan, ya, kenapa dia terikat dengan hari-hari bumi? Justru itu cuma dia kan merendahkan diri. Dengerin, justru itu Allah itu merendahkan diri. Berarti rohnya juga roh. Ya, dia kan merendahkan diri. Iya, berarti roh manusia juga kan? Ya, kok manusia? Kan merendahkan diri. Roh Allah, jasmani manusia. Nah, rohnya masih tetap Tuhan. Ya Allah, roh Allah. Roh Tuhan kan? Ya. Kalau roh Tuhan, di mana Tuhan itu adalah roh, bagi dia sehari sama dengan 1000 tahun bagi manusia. Kenapa dia tidur? Itu gak ada hubungannya. Kenapa dia tidur? Ya, siapa? Ya kan namanya dia menyerupai manusia, cuma ya harus dia seperti Katanya manusia. rohnya roh Tuhan. Ya, terus kenapa dia tidur? ya namanya dia merendahkan diri sebagai manusia, Katanya dia Tuhan. Harusnya, dengar, harusnya kalau dia adalah Tuhan, selama 1000 tahun tidak ada malam bagi dia. Ya, kenapa kau ngomong kayak gitu? Kan 2 Petrus 3 nomor 5, sehari bagi Tuhan, 1000 tahun bagi manusia. Iya, apa hubungannya dengan kelahiran Yesus? Yang ada di dalam tubuh Yesus katamu roh yang adalah Tuhan. Ya. Kenapa dia ngantuk? Kenapa dia tidur?
Wah, kan udah saya jawab cuma dia itu udah saya jawab dari tadi. Allah itu dengerin, Allah itu merendahkan diri. Yang mana yang merendahkan, daging atau roh? Dengerin dulu, Allah itu merendahkan diri. Daging turun ke atau roh? dunia, menyerupai manusia. Rohnya ikut turun sebagai roh manusia? Ya udah pastilah. Lah, berarti bukan roh Tuhan. Ya, Gimana kenapa? sih lo? Kenapa? Katanya merendahkan diri si roh. Emang nggak boleh Tuhan turun ke bumi? Di mana Oh, dalilnya? yang punya dunia ini dia, ngapain ini nggak boleh? Enak Berarti aja lu. berarti Tuhanmu menjadi bukan Tuhan. Dia kok nggak boleh? Justru dia suka-suka dia. Dia kan Tuhan. Berarti dia bukan menjadi Tuhan lagi kan? Ya suka-suka dia mau turun naik suka-suka dia. Enggak, bukan dia. Kaunya yang kutanya. Kau yang Wah. harus jujur. Berarti Tuhanmu menjadi bukan Tuhan. Ya. Rohnya tetap Tuhan cuma Kalau rohnya kenapa terikat dengan waktu manusia? karena dia menyamai supaya manusia itu patuh. Lah, katamu rohnya roh Tuhan. Iya. Berarti dia tidak terikat oleh ruang waktu. Itu justru itu kan menyerupai manusia. Dia harus ikut aturan manusia. Berarti rohnya roh manusia. Ya kalau roh manusia mana mungkin Tuhan. Lah, maka dari itu Anda yang harus periksa diri. Kalau Kok dia, maksa? kalau rohnya terikat ruang dan waktu, berarti dia bukan Tuhan. Ya Tuhan lah, dia kan suka-suka dia. Mau terikat mau nggak terikat suka-suka dia. Suka-suka kamu, anak orang kau bilang Tuhan, bukan suka-suka Masa? Tuhan. Sekarang gini, mau tanya sama lu. Masa Tuhan kau atur-atur? Kau yang ngatur Tuhan, Ya. bukan aku. Kan kau bilang masa Tuhan tuh ke dunia tidur. Ya suka-suka dia mau tidur mau tidur mau mimpi. Tuhan mengatakan bahwasanya dia tidak pernah dibentuk. Yesaya 43 nomor 10. Kenapa kau bentuk? Ya, itu jawabannya juga tadi dia merendahkan diri menyerupai manusia. Tuhan mengatakan dia nggak bisa dibentuk. Ya, kamu nggak paham ya? Iya, kamu yang nggak paham, kau yang membentuk Tuhan. Yesaya 43 nomor 10. Aku Gimana tidak sih, dibentuk. Oh. Aku tidak dibentuk. Tidak ada Tuhan yang dibentuk setelah aku tidak ada. Kenapa kau membentuknya menjadi Udah dibilang daging? Yesus dua, sekarang Kenapa kau dia membentuknya? Kenapa kau membentuknya menjadi daging? Kenapa? sekarang Tuhan diatur-atur mau membentuk mau nggak membentuk urusan dia. Loh, kok urusan dia? Kau yang mengurus terlalu dalam terhadap Tuhan sehingga kau bentuk Tuhan itu sendiri menjadi manusia. Kamu kan tadi nggak setuju. Kenapa Tuhan itu tidur ngantuk kau bilang? Iya, kenapa? Ya suka-suka dia cuma. Dalilnya tidak begitu. Masa kau atur-atur? Masa kau atur-atur Tuhan gimana sih lu? 2 Petrus 3 nomor 5 jelas dikatakan di situ, sehari bagi Tuhan, 1000 tahun bagi manusia. Iya, apa hubungannya? Kalau roh yang ada dalam diri Yesus itu Tuhan, Ya, berarti 1000 tahun bagi dia, ya. satu hari bagi dia, 1000 tahun bagi Yesus sang daging. Ya, terus? Berarti karena Yesus melekat padanya roh Tuhan, 1000 tahun Yesus tidak pernah tidur. Ya, nggak salah kamu. Kok salah pula? Salah. Kan yang melekat pada diri Yesus itu Tuhan. Kan rohnya. Loh, bukannya Tuhanmu roh? Ya, kan kalau jasmaninya tidur lah cuma. Dia tidak terikat dengan rohnya. Ya, dengerin. Jadi Jasmaninya tidur. bisa nggak tidur Rohnya tanpa roh? tidak, rohnya tidak. Bisa tidak tidur tanpa roh? Ya, suka-suka Tuhan. Kok suka-suka Tuhan? Kau yang suka-suka diri lo. Kamu samakan dirimu sama Bukan, Tuhan. saya berbicara pakai dalil. Kau yang menyamakan dirimu dengan Tuhan, habis itu suka-suka Tuhan. Kamu tuh ngatur-ngatur Suka-suka Tuhan. Kamu tuh ngatur-ngatur Dalil. Tuhan. Kamu tuh 2 ngatur-ngatur Tuhan. Petrus. Ini sudah tertulis nih. 2 Petrus 3 nomor 5 sudah tertulis. Tapi kau yang ngatur lagi. Yang sudah ngatur saya apa kamu? Sudah dikatakan 1000 tahun bagi manusia, satu Apa hari bagi Tuhan. hubungannya? Kenapa dia tidur? Ya, suka-suka dia mau mimpi basah urusan dia. Berarti dalil 2 Petrus 3 itu salah. Dia mau tidur mimpi basah, dia kan Tuhan. Mama, kenapa
Nah, agamamu mengatakan kau jadi gila kayak begini, kawan. Kenapa? Kamu diajarin tiap hari gak pinter-pinter kamu. Kenapa? Sekarang ku tanya, Kamu gak saya naikin, dengar nih, kamu gak saya naikin kelas nanti aja lah. apakah roh yang ada dalam diri Yesus itu terkekang oleh ruang dan waktu? Ya, dia Allah, mau terkekang mau gak urusan dia. Katanya 1 hari bagi dia 1000 tahun bagi manusia. Itu kan perumpamaan aja cuma. Itu kan perumpamaan cuma. Kau Jadi memang apa cuma bodoh? Lih, dalilmu kok jadi kayak kau hancurkan sendiri. Ya, kok kau hancurkan? Kamu 1000 tahun. Dengar. Dengerin 1000 dulu. tahun. Ya. 1000 tahun. Ya. Bagi manusia Yesus. Ya. 1 hari bagi roh Yesus. Ya. Terus? Roh Tuhan ada dalam diri Yesus. Ya. Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Aku Ya. tidak berbuat selain dari apa yang diperintahkan oleh Bapakku. Ya. Nah, sekarang yang ada dalam diri Yesus itu adalah Tuhan yang baginya 1 hari 1000 tahun. Ya, masalahnya di mana? Masalahnya, kalau roh yang ada di dalam tubuh Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, yang 1 hari baginya 1000 tahun bagi si daging, harusnya bukan si roh yang ikut dengan daging, tetapi daging yang harus ikut kepada si roh, karena yang Tuhan adalah roh, daging bukan. Roh sama jasmani itu kan Tuhan. Kok jadi kamu ngatur Tuhan? Emang kamu di atas Tuhan? Tuhan aturannya 1000 tahun. Kenapa kamu yang buat peraturan Tuhan cuma? Itu dalil toh, ngelok. Itu dalil. Kenapa kau merubah Kamu dalil? ngatur Tuhan. Bukan mengatur. Dengerin. Kau mengatur dalil. Tuhan Kau yang mau mimpi. mengatur Tuhan. Setelah Tuhan ada mau mimpi dalilnya. bahasa. Tuhan mau mimpi bahasa urusan dia. Loh, gimana orang ini? Dalil yang ada di Bibelmu mengatakan Kamu kan melarang dia tidur. Kamu melarang dia tidur udah. bukan melarang tidur, baginya 1 hari 1000 tahun. Itu urusan dia. Tapi kenapa dia tidur? Ya, kan mengikuti cara manusia karena dia merendahkan diri sebagai manusia. Dia mengikuti, berarti dia berubah, bukan lagi Tuhan. Ya, jasmaninya manusia, rohnya Allah. Nah, kenapa dia terikat dengan waktu manusia? Karena harus mengikuti cara-cara manusia. Kenapa kau yang mengatur? Kau yang mengatur, kok jadi Kau saya? yang mengatur, Tuhan harus mengikuti cara-cara manusia menurut Dianya, kan? dianya sendiri yang ingin. Di mana itu tertulis? Karena dia ingin turun ke dunia. Di mana itu tertulis Tuhan Sekarang ingin saya tanya. mengikuti manusia? Sekarang ini saya tanya. Di mana tertulis? Klien Yesus kan udah dijabarkan bahwa klien Yesus itu Apa? Allah yang turun ke dunia. Di mana Yesus mengatakan itu? Ya, kok di mana? Aduh, masa kita buka-buka lagi? Capek banget buka-buka lagi. Di mana? Sekarang Di mana klien Yesus itu, mengatakan? klien Di mana Yesus tujuannya apa? Yesus mengatakan bahwa? Klien Yesus tujuannya apa? Klien Yesus tujuannya apa? Di mana Yesus mengatakan bahwa Dia adalah Tuhan yang turun ke bumi, itu di mana Yesus katakan itu? Ya, kan ada tertulis. Dengerin. Yohanes ya. Dengerin. Dengerin lah. Kamu dalil. Ya, mau dalil nggak? Di mana Yesus katakan? Di mana? Mau dalil nggak? Iya, di mana? Dalil nggak? Di mana Yesus katakan? Aku dan Bapa adalah satu. Udah. Kamu nggak dalil? Mau kasih dalil? Ya, mau Aku kasih dan dalil. Bapa adalah satu. Bagi Bapa 1 hari, bagi saya berapa tahun? Kamu tuh minta dalil, saya kasih dalil. Apa lagi? Ayo. Apa lagi? Kamu Bagi mengatakan- Bapa 1 hari, bagi saya berapa tahun? Kamu mengatakan di mana Yesus mengatakan dia Tuhan? Ya, kamu Mama, mengatakan Yesus berkata, Mama, Yesus berkata, aku dan Bapa Mama, adalah satu. Bagi Itu, Bapa 1 hari, bagi Yesus berapa tahun? Terus Urusan kenapa kamu dia apa? ikut-ikutan Itu tidur? Temamu itu mulu 1.000. Temamu itu mulu. Berarti Kenapa main apa? Bapak ikut-ikut tidur? Kenapa Bapak ikut tidur? Masa Tuhan diatur-atur? Dasar kamu tuh nggak punya iman kamu. Tidak, saya tanya, kutanya samamu. Kalau sehari bagi Tuhan, ya, kenapa kemudian dia ikut tidur? Udah dijawab juga. Belum Kenapa? belum udah dijawab tadi. Dia tuh mengikuti cara hidup manusia.
Loh, katanya 1000 tahun. Cara manusia yang 1000 tahun. Dia 1 hari. Mau 1000 tahun, mau 1 tahun, itu urusan Tuhan cuma. Loh, dalilmu sudah begitu. Kau nggak mau cek dalilnya? Masa kamu ngatur Tuhan? Kau nggak mau cek dalilnya? Masa kamu nggak boleh Tuhan tidur? Kau tidak pernah baca dalilnya mungkin. Sekarang saya tanya, kenapa kamu ngatur Tuhan? Kau pernah baca dalilnya enggak? 1 Kenapa hari kamu ngatur 1000 Tuhan? tahun. Emang kamu siapa? Kamu di atas Enggak, Tuhan? aku tanya dulu. Kau pernah baca dalilnya enggak? Ya, itu kamu kan menghafal, itu urusanmu. Memang kau tidak pernah baca. Aku pancing kau tadi. 2 Wajar lah, Petrus orang itu kerjaan kamu menghafal kok. nomor Kalau saya gini 5. nih, dengar cuma. Padahal itu nomor 8. dengerin. Kau percaya Kamu hafal. aja. Dengar saya ngomong. Kamu hafal Alkitab. Dengar, hafal Alkitab. Hafal Al-Quran, ya. Kamu menghafal nih, kamu hafal. Tapi kamu nggak tahu makna-maknanya. Sementara saya tidak hafal, tapi saya tahu maknanya. Mantapan mana cuma. Oke. Bagi Tuhan 1 hari. Nah, terus? Bagi manusia berapa hari? Ya, apa yang kau pikirkan? Bukan, dalilnya. Iya. Mazmur 94, 2 Petrus Ya, terus 3 apa nomor urusannya sama 8. dia tidur? Masalahnya ini pertanyaan yang akan menghantam kau bahwa ternyata yang Yesus dalam rohnya itu dan juga dirinya itu bukan Tuhan. 1 hari mau 1000 tahun, apa sih yang dipermasalahkan? Masalah apa? 1 hari bagi Tuhan itu bagi manusia jauhnya, jaraknya itu 1000 tahun. Iya, masalahnya apa Juma? Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa dia terikat waktu manusia? Karena dia kan udah turun, udah menyerupai manusia dan harus ikutin aturan tuh manusia. Berarti dia berubah kan? Kalau dia nggak dengerin, kalau Berarti Yesus dia nggak bukan tidur, Tuhan kan? Dengerin. Berarti dia bukan Tuhan kan? Dia dengerin. Kalau Yesus nggak tidur, ya nanti manusia itu takut dong. Masa itu nggak bisa tidur? Berarti dia bukan manusia, berarti dia raksasa katanya. Ayo. Akal-akalanmu itu mantap kali, akal-akalanmu. Masa Tuhan dilarang tidur? Yesus 2 katanya. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Mazmur 121 nomor 4, Trending topik nih. penjaga Israel tidak tidur dan tidak terlelap. Itu siapa? Ya. Apa urusan sama Tuhan tidur semua itu? Urusannya apa? Penjaga Israel tidak tidur, tidak terlelap. Ya, kamu urusan Yesus tidur apa? Bukti bahwa dia bukan Tuhan. Ya. Bagi kamu. Itu dalil. Kok nabrak dalil? Dengerin, karena kamu itulah orang-orang yang akan dihukumnya nanti di saat kiamat. Kenapa bisa? Kan bukan saya yang bermujizat pakai nama Yesus. Kamu nggak bisa turun ke dunia nanti menghukum orang-orang seperti kamu. Orang yang dihukum itu adalah orang yang bermujizat pakai namanya. Ini rahasia. Ini rahasia. Saya bukan rahasia Kristen, ya. Dengar ya. Kamu tahu nggak? Dalam Alkitab tertulis itu akan membinasakan semua umat sebelum hari kiamat. Nasrani ini akan membinasakan semua umat yang tidak percaya kepada Yesus. Makanya maaf, saya minta maaf. Makanya Arab dibombardir Amerika segala macam, Israel itu kena. Israel itu mengikuti perintah dari Alkitab, paham? Berarti Israel menjalankan Bible untuk membunuh orang Arab. Yang tidak percaya sama Kristus disalib. Yang tidak percaya kepada Yesus disalib itu dibunuh sama Israel. Di situlah Nabi Isa turun nanti hari kiamat. Karena dia marah, dengerin. Karena dia marah sekali. Itu rahasianya. Biasanya buka tahu rahasia itu. Apa itu Israel selalu membombardir Arab itu? Kenapa? Mereka itu ikut kitab Alkitab bahwa siapapun kata Yesus, sebelum hari kiamat semua akan dibinasakan orang yang tidak percaya sama Kristus. Makanya tidak ada habis perang itu. Oke. Yang menyalib Yesus itu orang percaya Kristus atau tidak? Ya. Yang menyalib itu kan orang Yahudi juga. Siapa lagi? Orang yang percaya atau orang tidak percaya? Ya, orang-orang yang sirik sama dia. Orang yang percaya atau orang yang tidak percaya? Ya orang-orang yang sirik sama Yesus lah. Tidak bisa dijawab. Ya, kenapa? Kok nggak bisa dijawab? Yang menyalib Yesus itu orang percaya atau orang yang tidak percaya kepada Kristus?
Iya, orang-orang yang sirik tahu. Gimana? Saya ulang lagi, yang menyalib Yesus orang yang percaya Yesus atau orang yang anti terhadap Kristus? Makanya Juma. Capek-capek kamu membahas ini. Makanya, Udah saya kasih tahu rahasianya. Makanya, Saya kasih tahu rahasia rahasianya. apa? Rahasia Saya kasih tahu apa? rahasianya. Anda mengatakan bahwa yang dibunuh yang tidak percaya salib, sedangkan penyaliban itu adalah karya antikristus. Intinya